بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده
Rabbi a'udzu bika minal kasali wasu'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi akhidin min khalqik faminka wahadaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Demikian zikir pagi dan zikir pagi di pagi hari ini. Selanjutnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratul mu'minin wal mu'minat, jamaah
pengajian Ahad pagi Masjid Fatimah Jaten Karanganyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, maghfirah, ma'unah kepada kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat setelah sekitar 2 bulan hampir kita atau 3 bulan kita tidak bertemu, dari sejak bulan Sya'ban atau awal Sya'ban hingga kita sekarang masuk awal Dzulqa'dah. Dan ini merupakan rangkaian daripada bulan-bulan haji yang Allah tetapkan dalam 1 tahun. Ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua di bulan yang Allah muliakan, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, kerabat, dan orang terdekat dengan kita. Alhamdulillah jamaah sekalian, untuk Ahad pagi kali ini kita nanti akan memulai diskusi di majelis takon, tanya dan konsultasi. Ya, sebagai muqaddimahnya kami ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha mulia, Zat yang maha segala-galanya, memberi kesempatan bagi kita hidup sampai detik ini, sampai saat ini, dengan tujuan untuk kita ini beribadah. Dan di antara bentuk ibadah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dari seorang hamba adalah ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh hatinya, amalan-amalan yang dikerjakan oleh hati hamba. Salah satunya adalah ridho. Jadi ridho ini bentuk ibadah. Jangan kita terpikir dan membatasi diri dengan ibadah itu hanya yang sifatnya zahir. Sholat yang tadi kita kerjakan, sedekah, menuntut ilmu seperti ini ibadah. Dan masing-masing ibadah pahalanya besar di sisi Allah. Tapi ada ibadah yang kita kadang tidak sadar bahwa mengamalkannya ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah. Ibadah-ibadah hati, dan salah satunya tadi kami sebut ridho. Nah, ternyata jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, letak kebahagiaan seorang hamba itu adalah ketika dirinya ridho dengan semua ketetapan takdir yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada masing-masing. Sekali lagi, letak kebahagiaan dari seorang hamba yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, karena ada kebahagiaan yang semu. Ketika kita dalam kondisi lapar, kemudian kita sangat pengen makan, dan kemudian kita dapat makanan untuk kita makan, maka akan kita rasakan kebahagiaan, nikmatnya makan. Ketika kita capek, kita ngantuk, kemudian kita tidur, kita merasakan bahagia nikmatnya tidur. Ketika kita mendapatkan rezeki yang halal dan juga melimpah,
kita bahagia atas rezeki, tapi itu semua semu. Kenapa saya katakan semu? Karena sifatnya sementara. Dan seringkali seseorang itu diuji oleh Allah dengan satu ujian justru tepat setelah dia mendapatkan kebahagiaan. Tepat setelah dia mendapatkan kebahagiaan. Contoh seorang pemuda sangat bahagia karena dia menikah, mendapatkan pasangan yang halal. Tapi kemudian nggak berselang lama ternyata pasangannya meninggal. Itu satu contoh sederhana. Allah kadang menguji kepada seorang hamba itu justru di waktu yang sangat dekat dia mendapatkan kebahagiaan. Maka dari bahagia yang tadinya dirasakan berubah langsung jadi kesedihan. Ini yang saya katakan semu. Semu itu sementara. Senang, bahagia, tapi sangat sebentar, sekejap, kemudian kadang diganti dengan kesedihan. Berbeda dengan ridho. Ridho itu satu sikap yang diamalkan oleh hati, di mana ketika seseorang bisa mengerjakannya, kondisi apapun dia tetap bahagia. Setidaknya itulah yang kita dapati dari hamba-hamba Allah yang mulia. Di tengah ujian, di tengah cobaan yang sedang menimpa dirinya, dia tersenyum. Apa yang menjadikan dia tersenyum? Dia ridho sama ketetapan Allah. Dia ridho dengan apa yang Allah takdirkan, Allah gariskan kepada dia. Dia tahu bahwa semua yang Allah takdirkan itu pasti mengandung hikmah yang baik dan besar bagi dirinya di dunia atau di akhirat. Dan dia tahu dengan dia ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan meridhoi dirinya. Dan ridho dari Sang Pencipta, dari Allah Ta'ala, itu adalah pencapaian tertinggi dari hidup seorang hamba di dunia. Jadi pencapaian tertinggi itu bukan seseorang bisa jadi presiden, atau bisa jadi gubernur, atau bisa jadi pejabat tinggi, bukan jadi bos perusahaan, bukan jadi direktur pesantren, bukan jadi pimpinan-pimpinan, bukan ketika dia dapat harta banyak atau jadi orang kaya, bukan ketika dia popularitasnya tinggi, jadi public figure, jadi artis, bukan. Itu bukan pencapaian tertinggi. Atau pencapaian-pencapaian itu juga tidak menjamin kebahagiaan. Pencapaian tinggi seorang hamba adalah ketika di akhir hayat dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama kita memulai dengan mengerjakan keridhaan dari diri kita, ridho terhadap takdir dan ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Niscaya Allah akan ridho kepada kita semua. Demikian yang menjadi muqaddimah majelis takon di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya monggo yang mau menyampaikan pertanyaan baik seputar amaliyah, seputar fikih, atau hal-hal yang terkait dengan syariat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dan memberi taufik hidayahnya kepada kita semua. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsir. Tapi yang disampaikan orang itu kadang-kadang orang itu menerima sesuatu itu kan kelihatannya ridho tapi tidak bisa menerima hari. Saya ingin mohon
bagaimana caranya untuk menggapai ridho dari Allah yang pertama. Yang kedua, dari langkah tersebut kita nanti amalan apa yang diridhoi Allah dan tidak, itu kan kadang-kadang kita belum tahu. Nah, cara lihat kita itu diridhoi Allah atau tidak itu bagaimana? Yang kedua, yang ketiga, kadang-kadang teman-teman kita itu lebih suka misalnya ziarah ataupun misalnya umroh, padahal ada amalan-amalan misalnya kurban, lebih utama kurban atau misalnya umroh begitu. Terima kasih. Langsung dijawab dulu nggih. Yang pertama terkait bagaimana tata cara ridho, intinya begitu ya. Karena sering orang setelah menerima ketetapan takdir Allah kayaknya ridho padahal hatinya grundel. Maka tadi saya sudah kasih clue-nya bahwa ridho itu amalan hati, bukan amalan lisan, bukan amalan anggota badan. Meskipun seseorang seumpama ya diuji dengan musibah, ada kematian dari orang terdekatnya, keluarganya, siapa yang ia cintai ya, nampaknya tidak terlihat adanya kesedihan gitu, enggak menangis gitu seumpamanya. Apakah itu bukti dia ridho? Enggak, bukan berarti seperti itu ya. Bukti seseorang ridho itu adalah dia menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak mencela dan tidak keluar dari apa yang Allah syariatkan. Apakah kesedihan terhadap satu musibah itu tanda tidak ridho? Bukan juga. Jadi fitrahnya orang tuh ya kalau diuji seperti dengan adanya kematian kemudian menangis, itu fitrah. Bahkan Rasulullah SAW ketika putranya Ibrahim ya wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menangis. Fitrah orang tua ditinggal mati putranya. Maka ada orang yang kadang, saya nggak mau nangis ya, saya tidak mau memperlihatkan kesedihan biar saya tetap ridho sama Allah. Maka kita sampaikan, orang yang lebih baik dari kamu menangis juga ketika orang terdekatnya meninggal. Nah, jadi intinya ridho itu menerima dengan lapang, tidak grundel, tidak nyalahkan ketetapan takdir. Kenapa ya Allah kok fulan engkau ambil? Kenapa ya Allah engkau timpakan musibah ini? Ya, dan yang paling fatal dari sikap ya ketidakridhoan seorang hamba adalah ketika dirinya kemudian berpaling dari ketentuan syariat. Ya, berpaling dari ketentuan syariat. Umumnya ujian seseorang untuk bersikap ridho itu adalah ketika datang kepadanya takdir yang kurang baik. Kurang baik itu sudut pandang bagi kita sebagai hamba. Tapi apa yang Allah tetapkan semuanya baik. Hikmahnya akan diketahui setelahnya. Nah, ketika diuji dengan satu ujian, ya seringkali di situ akan nampak gitu ya, akan bisa dibuktikan orang itu bisa ridho apa enggak. Nah, kiat-kiatnya seperti apa? Yang pertama, kita harus sadari bahwa diri kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ketika diuji, ya, bagaimana cara kita mengungkapkan ya, ucapan yang Allah ridhoi, yaitu dengan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu mereka-mereka yang seandainya tertimpa musibah mereka berkata innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah
wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya lah rajiun kembali. Ya. Kalau kita nyadari kita ini miliknya Allah lah, Allah mau menetapkan apapun nggak kita mau protes apa, kita ini milik Allah. Ya. Kalau kita sadar kita ini hamba dan Allah yang mempunyai diri kita, mau kita apain, mau protes apa diri kita kepada Allah. Ya Allah, ya, tetapkanlah apa yang engkau kehendaki sampai engkau ridho. Hamba-hamba Allah pilihan, hamba-hamba Allah yang soleh ketika ditimpa ujian itu bersikap seperti itu. Ya Allah, tetapkanlah apa yang engkau kehendaki sampai engkau ridho. Yang penting engkau ridho ya Allah. Saya akan ridho dengan semua ketetapan takdirmu, yang penting engkau ridho, karena aku hambamu. Nah, ini pendasaran yang paling pokok, ya, pendasaran yang paling pokok yang bisa membantu kita untuk ridho dalam segala ketetapan takdir. Yang kedua, fadilah dan pahala dari ridho itu sendiri. Nah, apa pahala terbesar atau fadilah terbesar dari sikap ridho, ya, dari seorang hamba? Nah, pahala terbesarnya adalah ridho dari Allah. Maka tadi kalau ditanya bagaimana caranya kita mendapatkan ridho Allah, dasari dulu semua amalan yang kita kerjakan. Kalau kita ngerjakannya tidak ikhlas, tidak dengan kelapangan dada dan ridho, itu juga susah dapat ridhonya Allah. Contoh, sholat ini adalah ibadah yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Tapi orang jalani sholat sambil grundel, sambil berat hati. Alah ngopo yo isuk-isuk kok yo wis kon tangi, kok yo isuk-isuk wis kon nyang masjid. Dia berangkat ke masjid dengan hati yang grundel. Apa kira-kira sholat yang dikerjakan itu mendatangkan ridho Allah? Tidak. Maka gambaran ibadah apapun selama dikerjakan dengan ikhlas itu mendatangkan ridho Allah. Bahkan muamalah, ya, adat istiadat kebiasaan harian kita yang kita kerjakan, kalau kita tujukan untuk keridhaan Allah, maka itu juga akan mendatangkan ridho Allah. Makan kita, tidur kita, olahraga kita, ya, aktivitas rutin harian kita, itu juga bisa mendatangkan ridho Allah kalau diniati dengan ikhlas, ya. Nah, ini amalan apa saja yang datangkan ridho Allah, jumlahnya banyak, bentuknya macam-macam, infak, sedekah, ya, sholat, zikir, tilawatul Quran, iktikaf, umroh, haji, kurban, macam-macam, semuanya. Tapi yang penting apa? Rohnya ada di hati. Pondasi dari setiap amalan itu ikhlas. Ya, baru kemudian yang kedua adalah mengikuti tuntunan. Nah, mengikuti tuntunan ini wasilahnya adalah dengan ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita ngerti yang ini tuntunan atau bukan? Nah, untuk kita ngerti ini tuntunan atau bukan, ya harus belajar, harus mencari ilmu. Tanya kepada yang ahli, tanya kepada ulama. Apakah benar tuntunannya begini? Benar, kita kerjakan. Kemudian dikerjakan dengan ikhlas. Maka semua itu akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita akan bisa menggapai ridho Allah. Yang terakhir, mana yang lebih afdal? Ya, berkorban atau umroh? Berkorban atau umroh? Pendasarannya, hukum dasar umroh itu menurut jumhur ulama wajib sekali seumur hidup. Jumhur. Ada beberapa sebagian ulama yang berpendapat hukumnya sunnah saja. Artinya kalau orang mampu untuk menjalankan umroh kok tidak umroh, menurut jumhur ulama dosa. Sedangkan sebagiannya mengatakan tidak dosa karena hanya sunnah. Tapi kesepakatan para ulama, berkorban itu hukumnya sunnah, nggak sampai wajib.
Itu sepakat di situ. Tidak ada perselisihan. Menimbang dari dasar hukum, maka kedudukan umroh lebih tinggi. Ya, karena sampai kepada perkara apa? Wajib. Kemudian yang kedua, kira-kira secara umum effort ataupun usaha yang dikeluarkan bagi orang yang beribadah umroh sama korban itu besar mana? Kita timbang dulu saja. Korban itu ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Sedangkan umroh bukan hanya harta, tapi juga fisik, tapi juga kemampuan. Butuh perjalanan panjang, butuh kesabaran. Dan jangan disepelekan, oh sekarang udah gampang Ustaz, pada umroh tinggal naik pesawat, duduk sampai ke sana. Sekarang travel pelayanannya juga udah luar biasa, hotelnya mewah-mewah. Jangan salah. Ya, kebanyakan sifat orang itu betul-betul ketahuan aslinya itu kalau safar, khususnya umroh. Nah, jadi kalau ada jamaah niat umroh sampai sana kok isinya ngeluh, nah itu ketahuan itu. Yang ininya kurang, yang itunya kurang, yang travelnya disalahke, pembimbingnya disalahke, mutawifnya disalahke. Banyak yang begitu itu. Loh, betul, ibadah umroh itu nampaknya sekarang sudah nyaman, tapi ternyata menguji kesabaran loh di sana. Apalagi umroh di situasi-situasi yang berat. Ya, puncak pahala ibadah umroh itu dikerjakan di bulan suci Ramadan, karena pahalanya setara haji bersama Rasulullah SAW. Ya, umroh di bulan Ramadan pahalanya itu setara haji bersama Rasulullah. Nah, tapi ternyata umroh di Ramadan itu berat, situasi yang sangat kredit, sangat rame. Satu contoh, kemarin jamaah yang umroh bersama kami datang sampai Mekah sore, baru bisa masuk kamarnya untuk istirahat itu jam 1 malam, bahkan sebagian sebelum subuh, ada yang sampai belum dapat kamar sampai paginya. Itu situasi berat, perjalanan capek segala macam. Banyak jamaah dalam kondisi itu tuh akhirnya ngeluh, nyalahkan sana sini. Ya padahal situasi itu harus dijalani dengan sabar. Itu ujian. Nah, jadi kalau ditimbang dari sisi effort, ya tambah lagi biaya umroh sama biaya korban, secara umum murah mana? Ya, korban dengan 2 juta sudah bisa, bahkan 1,5 juta mungkin sudah bisa dapat 1 ekor kambing gitu. Umroh bisa nggak dengan harga segitu? Nggak bisa. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan ini secara umum maka ibadah umroh itu lebih afdal. Tapi, nah ada pertimbangan lain. Dari sisi manfaat yang didapat, umroh manfaatnya untuk diri sendiri. Orang dengan berangkat umroh, ya ibadah umrohnya ini tidak dirasakan manfaatnya oleh orang lain secara langsung. Berbeda dengan korban. Ya, ini yang disebut di dalam istilah para ulama ibadah muta'adiyah. Ibadah yang efeknya itu dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Kita korban dengan 2 juta, dengan 3 juta, dagingnya bisa dirasakan sama orang, bisa dinikmati kepada fakir miskin. Maka dari sudut pandang kebermanfaatan, ibadah korban itu lebih afdal daripada ibadah umroh. Ya. Jadi ya nanti dilihat masing-masing situasionalnya. Ya. Dan menurut para ulama, ibadah yang paling afdal itu ibadah yang bisa dikerjakan oleh orang seketika itu. Kita posisinya di Indonesia, terus masuk awal bulan Dzulhijjah, kita bisa umroh enggak?
tidak bisa umroh. Maka ibadah mana yang lebih afdal bagi kita, korban atau umroh? Ya korban, karena ibadah yang bisa kita kerjakan di depan mata. Ya. Sudah lepas bulan korban atau hari-hari korban, masuk bulan Muharram, bisa nggak kita korban? Nggak bisa, karena waktunya tidak tepat. Maka ibadah yang paling afdal, kita punya duit untuk umroh, berangkat atau umroh, gitu ya. Nah, ini namanya ibadatul hal, ibadah yang terkait dengan situasional, itu yang paling afdal. Maka saya tidak bisa katakan secara mutlak ini afdal, lebih afdal dari ini, ya. Terlebih lagi nanti kalau dicek dari kualitas hati ketika mengerjakannya, yang paling ikhlas, paling totalitas, itu yang paling afdal. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Nggih. Pangapunten, saya belum pernah dapat dasar dalil yang menyampaikan seperti itu. Mungkin keterbatasan ilmu saya ya, baik dari Quran ataupun hadis atau perkataan ulama, saya belum pernah dapat. Oke. Bahwa yang pulang dari ibadah umroh itu ibadahnya mustajab atau makbul selama 40 hari. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya belum bisa memastikan itu benar apa tidak. Pangapunten. Nggih. Nggih, masyaallah tabarakallah. Ini kita masuk era yang disebut dengan era disrupsi. Disrupsi itu banyaknya perubahan dan pergeseran tatanan hidup, ya. Utamanya disebabkan karena teknologi. Itulah yang disebut disrupsi. Kalau pergeseran dan perubahannya itu menuju positif, itu yang kita syukuri. Tapi sayangnya banyak situasi yang kemudian tadi disampaikan sama beliau, itu disrupsinya itu mengarah kepada negatif. Ya, maka tadi yang digambarkan tentang pemuda takziah, ya, takziah itu kan perintah Allah dan Rasulnya, itu ibadah. Orang yang datang bertakziah kepada saudaranya yang sedang terkena musibah, ya, kemudian sampai menyolati jenazahnya, maka dia dapat pahala 1 qirot. Kalau kemudian dia mengantarkan jenazah itu sampai ke kubur, dapat pahala 1 qirot lain. Maka para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, apa itu pahala 1 qirot? Nah, dijawab sama Rasulullah, 1 qirot itu pahala yang besarnya seperti gunung Uhud. Nah, ini kan sebetulnya fadilah ya, orang kalau seumpamanya melihat bahwa dalam bertakziah itu bisa dia mendapatkan pahala yang besar, dia akan kejar itu. Tapi fenomena yang lain juga saya dapati di masyarakat itu lucu. Ketika bertakziah itu datang berbondong-bondong di situ, nggak pada nyolati jenazah, cuman duduk, terus nunggu diupacarakan. Pelepasan jenazah itu. Setelah diupacarakan pelepasan jenazah, bubar semuanya. Yang ngantar sampai ke kubur itu dikit sekali. Saya nggak tahu nek tradisi di sini sama gitu. Di banyak tempat begitu, gitu. Ya memang kalau kita bicara kepada tradisi ya, antara satu daerah dan yang lain mesti memiliki kelebihan dan kekurangan.
Tapi di tempat kami lahir itu tradisinya nggak begitu. Justru ketika mengantarkan ke kubur itu rame orang. Ya. Nah ini kebiasaan yang harus kita perbaiki. Terlepas dari tadi bahwa ada fenomena lain, anak muda takziah datang ke situ duduk. Tadi diceritakan beliau dudul HP setengah jam, habis itu tinggal pergi. Lalu ngapain ke situ gitu. Nah sebetulnya makna dari takziah itu azza yu'azzi ta'ziyatan, itu maknanya adalah apa? Menguatkan, menghibur orang yang sedang terkena musibah, kemudian mendoakan kepadanya kebaikan. Berarti harus duduk ketemu sama yang sahibul musibah. Ya. Kalau seandainya yang meninggal orang tua, berarti dicari anak-anaknya. Nah, ini juga kembali kepada tradisi. Di tempat kami lahir itu tradisi itu masih berjalan. Kalau sudah dalam situasi takziah, nanti sahibul musibah itu menunggu para muazzi datang. Setiap muazzi datang ke situ tuh nyalami sambil nyampaikan, insya Allah jenazah atau almarhum husnul khotimah, ketampi amalane wonten ngarsane Gusti Allah dan seterusnya. Terus nanti biasanya sahibul musibah itu mengatakan Allahumma amin, dipangapura nggih nek menawi wonten lepat salahipun dan seterusnya. Nah itu satu persatu itu begitu. Jadi ada makna takziah yang betul-betul diucapkan, disampaikan. Nah, di era disrupsi ini dengan adanya HP ini udah ndak ada, datang ke situ duduk main HP, salaman udah. Ya, paling nanti nyari kotak untuk bela sungkawa, jadi tinggal. Nah ini satu nilai yang butuh dirubah. Nanti banyak hal lagi. Kalau kita mau membangun masyarakat yang baik, tadi disinggung tentang sholat jamaah dan yang lain, ya kita dakwah. Kita tetap ajak. Tapi saya ngerasakan sebetulnya ramainya masjid kita, kajian majelis taklim yang juga banyak dihadiri orang, ini barokah dari dakwahnya pendahulu kita. Ya, barokah dari dakwahnya pendahulu kita. Islam yang mayoritas di negara kita ini barokah dari dakwahnya Wali Songo. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama, para kiai-kiai setelahnya. Barokah dari dakwah pondok-pondok pesantren yang sudah ratusan tahun berdiri, bahkan sebelum negara kita itu ada. Ya, barokah dari orang-orang soleh, ya, yang bermujahadah mengikhtiari satu tempat itu semoga dihuni oleh orang-orang yang soleh. Kalau di sini, di Karanganyar ini, di beberapa tempat atau secara umum di Karanganyar, kemudian sekarang semarak tentang nilai-nilai keislaman, ibadah, kemudian pengajian dan yang lain sebagainya, itu barokah dari pendahulu kita yang dulu mengupayakan bagaimana di sini ini jadi tempat yang berbarokah, dihuni oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka kita lanjutkan estafet itu. Ya. Kalaulah kita belum melihat bahwa banyak kebaikan atau belum maksimal kebaikan itu muncul di masa kita hidup, setidaknya kita berikhtiar dengan mujahadah, ibadah dan doa. Kalau kita nggak punya ilmu, kalau yang punya ilmu ya usahanya dakwah, menyeru orang kepada kebaikan, mengajarkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah itu yang punya ilmu. Nah, yang nggak punya ilmu, mujahadah dengan doa dan ibadahnya, meminta kepada Allah, ya, semoga yang menghuni daerah ini sampai ke depan, ya Allah, dari anak keturunan kami adalah orang-orang yang soleh. Nah itu nanti kalaupun kebaikan yang maksimal yang kita harapkan, masjid sholat 5 waktu rame kayak pasar, itu belum terrealisasi di zaman kita hidup. Semoga generasi setelahnya wallahu ta'ala a'lam. Ya, insya Allah apa yang kita kerjakan sekarang ini nggak ada yang sia-sia di sisi Allah.
Ya. Ya, nggak ada yang sia-sia. Meskipun hasil dari amal kita belum terlihat sekarang. Wah. Ibarat kayak orang nandur jati itu loh. Ya. Panennya ngunduhe kapan Pak Jati? Orang nandur jati itu panennya kapan? Buat siapa sebenarnya kalau nandur jati itu? Buat dirinya atau buat anak keturunannya? Umumnya orang loh ya nandur dari kecil. Buat anak keturunan. Sama kita juga beramal ya, mengupayakan ibadah, dakwah, ngajak orang kepada kebaikan untuk nantinya dipetik kebaikannya bagi generasi setelah kita. Wallahu taala. Dari ibu-ibu mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, seandainya jenengan masuk masjid ya sudah adzan ya adzan subuh ya tadi seumpama, kemudian hendak mengerjakan sholat rawatib yaitu qobliyah dan juga tahiyatul masjid. Cukup jenengan itu niatkan sholat qobliyah fajar ya atau sholat sunnah fajar 2 rakaat, maka sholat itu sudah ya bernilai sholat tahiyatul masjid juga ya. Jadi nggak harus dijalankan 2 kali. Kenapa? Karena sebetulnya perintah tahiyatul masjid itu berlaku bagi seseorang yang masuk masjid jangan sampai duduk. Itu maksudnya sunnah ya. Jangan sampai, ini bukan berarti larangan yang sifatnya haram, bukan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain." Kalau diantara kalian itu masuk masjid, jangan duduk sampai kamu tuh sholat 2 rakaat. Sampai dirinya sholat 2 rakaat. Itu 2 rakaat ini yang disebut tahiyatul masjid. Nah, seandainya yang kita kerjakan qobliyah, maka kan kita sudah menggugurkan perintah Rasulullah tadi. Karena kita datang tidak langsung duduk, tapi kita ngerjakan sholat. Sholatnya sholat qobliyah. Jadi niatnya qobliyah, tapi pahalanya itu mencakup qobliyah dan juga tahiyatul masjid. Nah, kapan kita masuk masjid dan mengkhususkan niat sholat kita tahiyatul masjid? Seandainya kita masuk ke masjid dan tidak berbarengan dengan tujuan mengerjakan sholat tertentu. Contoh seumpama seseorang masuk masjid habis subuh, tadi jamaah semuanya pada masuk habis subuh, termasuk kami sendiri, tapi tadi saya nggak tahiyatul masjid ya, untuk ngasih tahu bahwa itu hukumnya bukan wajib gitu, tapi sunnah. Nah, seumpama ada jamaah yang masuk masjid habis subuh, ada nggak sholat khusus habis subuh? Nggak ada, karena nggak ada sholat khusus ya diniati habis itu apa? Tahiyatul masjid. Ada seseorang masuk masjid jam 8, di waktu tersebut bisa diniati sholat apa? Duha. Maka ketika dia masuk masjid meniati sholat duha, ngerjakan sholat 2 rakaat dengan niat duha, sholat duha itu juga sudah bernilai tahiyatul masjid. Intinya bagaimana masuk masjid itu tidak duduk, tapi mengerjakan dulu sholat 2 rakaat. Tinggal niatnya saja nanti yang dikondisikan. Wallahu ta'ala alam. Jelas Ibu nggih? Nggih. Itu tadi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu bisa merubah takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada para malaikat ya, dengan catatan-catatan yang diturunkan setiap tahun, tapi tidak merubah apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi takdir itu Bapak-bapak Ibu-ibu, sebelum diciptakan langit dan bumi, sebelum diciptakan manusia, takdir itu sudah ditulis. Semua ketentuan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah ditulis sama Allah. Ditulis di mana? Di Lauhil Mahfuz. Lauh itu artinya lembaran-lembaran, mahfuz itu yang terjaga.
Artinya karena dia lembaran yang terjaga, itu nggak ada ceritanya sobek, nggak ada ceritanya tintanya luntur, itu nggak ada ceritanya di tip X terus diganti, itu nggak bisa. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Bahwa semua ketentuan Allah dari takdir itu sudah ditetapkan. Nah, setelah ditulis itu, siapa yang tahu takdir dari seluruh yang terjadi dan apa yang akan menimpa umat manusia? Hanya Allah Ta'ala saja. Malaikat pun nggak ngerti. Malaikat terdekat Jibril itu nggak ngerti, ya, nggak ngerti takdirnya hamba. Ya, jadi malaikat itu apakah tahu kita mati kapan? Nggak ngerti. Bahkan malaikat maut pun nggak ngerti sampai ketika dia dapat mandat gitu untuk mencabut nyawanya fulan. Nah, takdir yang disimpan di Lauhil Mahfuz ini, ya, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan setiap tahun tepat di malam Lailatul Qadar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang berbarokah, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Qur'an itu, yaitu kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada kita dengan turunnya Al-Qur'an. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah ini, fiha, di dalam malam Lailatul Qadar itu yufraku, dipaparkan, ya, bahasa Jawa itu dijlentrekke gitu ya. Kullu amrin hakim, segala perkara keputusan Allah yang bijak, yaitu dari takdir. Nah, nanti malaikat dengan berbagai macam tugasnya itu mendapatkan, ya, catatan-catatan, lembaran-lembaran yang berisi di situ takdir seseorang selama 1 tahun ke depan. Malaikat nganggep itu ya sudah paten, gitu. Ya, karena dia yang nerimanya itu mandatnya Fulan bin Fulan, ini tanggal sekian mati, itu ditulis itu, ya, diterima sama malaikat, catatannya begitu. Kemudian Fulan bin Fulan ini doa, ya. Nah, dengan lantaran doanya maka Allah berfirman memerintahkan kepada malaikat, Fulan, itu hambaku berdoa minta umur panjang, panjangkan umurnya, rubah takdirnya. Yang dirubah yang di mana? Yang di Lauhil Mahfuz atau yang di catatan? Di catatan. Maka setan itu, ya, tentunya dengan perintah pimpinannya iblis, berusaha untuk mencuri-curi dengar gitu. Nah, datang dalam satu hadis, setan itu saling bopong, saling apa nih? Saling ngangkat satu sama lain, apa namanya? Sunggi-sunggian, disunggi naik ke atas. Sunggi-sunggian sampai tinggi untuk berusaha mencuri kabar dari langit gitu. Ya, kemudian sama malaikat dilempar dengan, ya, dengan batu-batu yang datang dari langit. Ya. Maka di dalam dalam surat Tabarak, walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh telah kami hiasi, ya, langit-langit dunia itu, ya, bimasabih, dengan apa namanya, lampu-lampu, ya. Lampu-lampu itu bintang-bintang yang bersinar berpijar. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan itu alat untuk melempar setan-setan. Kalau jenengan lihat ada bintang jatuh, itu sebetulnya malaikat yang sedang melempar setan tadi. Nah, setelah itu mereka jatuh berantakan ke bumi lagi. Tapi kemudian membisikkan kepada dukun-dukun, ya,
kepada kepada manusia-manusia yang bersekutu dengan setan ini, ya dibisikkan, dikasih tahu, oh bahwa itu nanti akan dapat ini, nanti akan dapat itu, nanti akan seperti ini, seperti itu. Padahal dia berbicara dengan satu perkataan dan dengan 100 kedustaan. Gitu. Ya. Fayakdzibu nami atakadzbah, sabda Rasulullah SAW. Ya berdusta dengan 100 kedustaan. Nah, cuman sayangnya ya orang tetap percaya dukun gitu loh, tetap percaya peramal loh. Malaikat saja itu nggak bisa jamin kok. Yang sudah di catatan malaikat itu bisa berubah. Lah yang merubah salah satunya apa? Doa. Maka datang dalam hadis, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, sambunglah silaturahim. Loh maksudnya gimana dipanjangkan, dilebarkan rezekinya, bukannya udah ditakdirkan Ustaz? Dipanjangkan umurnya bukannya takdir itu sudah pasti Ustaz? Iya, yang di Lauhil Mahfud nggak berubah. Bahkan tercatat di Lauhil Mahfud, Fulan bin Fulan itu sudah diturunkan catatan umurnya 60 tahun tapi doa sehingga umurnya total jadi 70 tahun. Jadi kita doa itu juga sudah tercatat di Lauhil Mahfud bahwa Fulan bin Fulan ditakdirkan oleh Allah berdoa, kemudian umurnya dipanjangkan. Pertanyaannya, siapa yang ngerti takdirnya di Lauhil Mahfud? Nggak ada yang ngerti toh? Nah, nek nggak ada yang ngerti berarti bagaimana caranya? Yuk kita ikhtiar. Semakin ikhtiar kita benar berarti menyepakati takdir yang tertulis di sana. Sabda Rasulullah, saddidu wa qarribu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Ya berusahalah, mendekatlah. Jangan begini, wis aku pasrah wae wong sekadung wis ditakdirke karo Gusti Allah. Nek takdirku apik ya aku dadi wong apik, nek ora ya ora, wis pasrah. Tapi ra gelem salat, ndak mau zakat, ndak mau datang pengajian, ndak ada usaha. Oh berarti menyepakati takdirnya iki Fulan bin Fulan ndak mau usaha. Sehingga nantinya termasuk golongan orang-orang kiri masuk neraka. Kan ngeri. Kalau kita nggak ngerti takdir ya berarti gimana? Ikhtiar. Itu perintahnya Rasulullah. Nggak usah musingkan yang tertulis di Lauhil Mahfud. Jangankan kita malaikat ya ora dikandani, gitu lah. Ya sudah, kita ikhtiar saja. Perintah Allah apa itu kita kerjakan. Itu tanda menguatkan, menyepakati apa yang ditulis di takdir. Maka jangan sampai putus asa dengan doa. Jangan sampai putus asa dengan doa. Seringkali orang berdoa belum diijabah, berdoa lagi belum diajak. Ya Allah, aku wis ndonga naon-naon kok ya orang diijabah. Loh, kita belum apa-apanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dikisahkan di awal surat di awal surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku wahai Allah, kan itu Nabi Zakaria sebelumnya nyampaikan keluh kesahnya, inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Wahai Allah, tulang belulangku ini sudah mulai rapuh, ya. Kemudian rambutku ini sudah mulai beruban, itu tandanya kalau sudah tambah sepuh, ya. Tapi belum punya anak. Udah doa bertahun-tahun Nabi Zakaria. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi sungguh aku belum pernah merasa sedih, merasa gundah, merasa gelisah dengan berdoa kepadamu ya Allah. Harusnya orang tuh tambah berdoa tambah bahagia, Pak. Maka jangan sampai kita putus asa dengan doa. Jenengan sudah minta macam-macam kok belum diijabahi, jangan putus asa, jangan sedih. Nah, satu hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait doa. Tanda kalau kita itu nanti diijabahi dakwahnya atau diijabahi doanya adalah ketika seorang hamba itu istiqomah dalam berdoa. Kalau cuman baru doa sekali dua kali habis itu ditinggal, itu tanda doanya nggak diijabahi.
Mekaten Bapak ini. Ya, jadi doa bisa merubah takdir mboten? Bisa. Takdir yang di mana? Yang di catatan malah malaikat. Wallahu taala alam. Cukup nggih? Ya, masyaallah.